Contoh ya, rumus yang kemarin. Nanti nih kita bahas nih. K, S. Eh, misalkan orientasi badan. Apa itu orientasi badan? Ini pertanyaan yang kemarin masih ingat? Yang sharing session. Terus, apa pengaruh di permainan? Oke. Yang ketiga, bagaimana melatihnya? Itu kalau kita paham definisinya, kita bisa temukan dalam permainan, maka kita tahu cara melatihnya sob. Ya dong. Bang Azwar masih ingat ini enggak? Kalau saya mau ngelatih lateral lidat tuh bagaimana sih? Gampang. Yang penting saya tahu definisinya. Saya tahu pengaruhnya dalam pertandingan. Oh, berarti drillnya begini. Kalau saya mau ngelatih lateral lidat, mau ngelatih misalkan persepsi atau scanning atau pandangan atau periferal. Jadi contoh paling gampang. Contoh ya. Ini contoh. Adit masih ada ya? Masih ada ya? Masih ada kan? Adit? Adit? Eh, Oke. Contoh, Masih Prof, masih. contoh paling gampang. Pernah lihat drill saya nggak pakai rompi? Main 3 lawan 3 nggak pakai rompi. Pernah lihat? Nah, Pernah. Oke. heeh. Kita bicara salah satu faktor penunjang. Tadi central vision. Ya. Central vision kan? Udah kebayang ya? Ini mata, ini pandangan, ini 18 derajat di tengah. Ini central vision. Ya. Jelas sampai sini? Ini contoh-contoh. Contoh nggak apa-apa ya. Jelas nggak sampai sini nih? Sebelum jauh. Ini kan taktik nanti. Pandangan tengah. Kita pengen ngelatih pandangan tengahnya. Sini. Kebayang nggak nih? 18 derajat. Pandangan tengah ya. Apa itu definisi dari central vision? Ya, pandangan tengah dengan ini seperti ini 18 derajat. Oke. Jelas sampai sini? Apa itunya jelas? Yang ngerjain PR nih. Jelas, Coach. Mas Yang Prof. kedua, apa pengaruh di permainan? Apa ya kira-kira? Yuk, pengaruh pandangan di permainan. Apa? Jawab dulu. Pengambilan keputusan. Ya jelas, kalau itu jelas kan namanya juga faktor penunjang pengambilan keputusan. Yang kelihatannya apa? Jangan dikasih lagi kalimatnya, ngapa sih? Head dah. Posisi kawan dan lawan, Prof. Jadi tahu. Ya, apalagi kualitas pasti lebih meningkat dong pengambilan keputusan kan tadi itu pasti meningkat. Apalagi tahu posisi bola di mana, ya kan? Ya, ya nggak? Ya atau enggak nih? Pokoknya banyak lah ya pengaruhnya kan? Banyak kan? Sehingga kita nanti bisa bertaktik. Bahasa gampang gitu. Nah, yang selanjutnya, dengan kita tahu definisinya, bagaimana melatihnya supaya ini bisa terjadi, central bisa terjadi dan pengaruhnya terjadi pada latihan kita. Jadi muncul pertanyaan ini, bagaimana melatihnya? Gitu. Oke? Jelas? Jelas belum nih? Udah pada ngantuk. Baru buka slide divisi taktik. Saya lagi semangat-semangat kan saya bilang kalau ada papannya hati-hati nih. Bagaimana melatihnya? Gimana, Dit? Kira-kira? Hah? Gimana? Banyak cara nih. Hei, ayolah. Jangan malu-malu lah. Ada bisa jawab? Ruang passingnya dipersempit, Coach. Siapa tuh yang jawab? Hadir, Coach. Saya Siapa yang jawab? Nama-nama namanya siapa? Kurniawan, Coach. Kurniawan. Kurniawan mana nih? Dari Cilacap, Coach. Oh, Nata.
Ya, Framework, aja kayak kue lah. Itu baru keren bikin konten Nata. Jangan tactical board mulu. Mana teh? siap, siap, coach. Unsil kan? Ya tahu loh data kamu, hati-hati loh. Ya. Ya, siap. Contoh, karena kita pengen merangsang matanya ini, ruang diperkecil tanpa kita teriak-teriakin. Jadi kita bikin yang namanya soal. Kan gitu? Atau masalah. Masalah yang kita buat ini supaya bagaimana bisa ke central vision karena kita tahu definisinya dan kita tahu pengaruhnya dalam permainan, maka ini kita buat soalnya salah satunya dengan ruangan diperkecil supaya memaksa matanya bermain. Yang selanjutnya tadi saya bilang di awal loh Adit. Saya bilang loh Adit, saya tidak memakai rompi tanpa rompi. Iya ya. Udah saya kasih jawabannya dari awal kok. Gimana? Kenapa saya nggak pakai rompi? Ayo, kenapa Bang Azwar atau yang lain? Nggak apa-apa kita diskusi. Ini metode melatih taktik loh ini. Ayo, kenapa? Dipaksa untuk melihat lebih. Iya dong, itu sob. Ya, enteng kan? Udahlah kita selesai lah malam ini. Udah jawab semua kan? Ya, karena, sebentar. Karena kita bikin premis jadi kan, karena central vision itu 18 derajat, dan dia harus memastikan pemain, teman, ruang, lawan, memastikan faktor-faktor yang ada di lapangan, ya kan? Dan juga karena periferal ini sinyalnya adalah warna dan gerak, tapi tidak tahu siapa orangnya, siapa temannya, di mana areanya, maka untuk central vision dengan 18 kita memastikan leher dia bermain dengan contohnya ruang diperkecil tanpa rompi atau dengan 3 bola atau dengan bola di tangan. Eh, easy peasy mah. Ayolah, masa nggak bisa sih. Jadi itu rumusnya yang paling penting. Mengenal dulu, ya. Nah, drillnya bikin sekeren apapun lah. Yang penting akhirnya selalu drill itu melekat pada kemampuan pemain dan juga relate dengan situasi pertandingan. Langsung bunyi laut tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya bahas yang tadi pergeseran taktik individual ke grup. Silakan.